Oh, Hello there mate, balik lagi bersama aku Afsha di sini. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jadi untuk hari ini, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu topik yang sebenarnya aku juga baru tahu gitu. Aku juga baru kayak yang benar-benar mendalami hal ini dan it turns out aku pernah mengalaminya. Tapi I don't know, for some reason I can cope it gitu. Aku bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan kemarin aku sempat bikin polling di Instagram yang nanyain terkait hal ini, dan pas aku lihat hasil pollingnya ternyata masih ada 80% orang-orang yang sedang mengalami hal yang sama, yang sedang menjalankan hal yang sama, tapi mereka nggak sadar apa sih yang sedang mereka ibaratnya lalui gitu. So ya, isi polling tersebut adalah aku yang nanyain ke teman-teman aku, siapa sih yang di sini yang beranggapan bahwa dirinya itu mandiri dan gak butuh sama yang namanya bantuan orang lain, dan mereka bisa melakukan semuanya sendiri, mereka bisa ibaratnya solving their problems by themselves, terus doing all of the tasks by themselves, bla bla bla, dan they don't need anyone else's help gitu kan. Terus ternyata pas aku baca-baca lagi ada yang namanya terms hyper independence. But before aku ngejelasin hyper independence, aku mau disclaimer sedikit nih. Menjadi mandiri itu merupakan suatu hal yang positif, merupakan suatu hal yang bagus gitu kan. Semua orang pastinya melihat suatu hal yang mandiri, orang yang mandiri itu merupakan suatu kekuatan atau strength, dimana dependensi merupakan suatu weakness atau suatu kelemahan. Dan pernah dengar gak sih teman-teman tentang quotes yang bilang too much of a good thing can be a bad thing. Terlalu banyak hal-hal yang baik bisa menjadi hal-hal yang buruk gitu. Dan itu juga bisa terjadi di independence, dimana tadi aku udah jelasin sedikit tentang hyper independence. Teman-teman yang terlalu independence, teman-teman yang terlalu mandiri, self reliant, you guys don't need anyone else. Nah, ini bisa menjadi ke hyper independence. Terus hyper independence ini masalah nggak sih atau gimana? Yes, it is a problem. Jadi di sini aku bakal ngejelasinnya. Jadi sebenarnya apa sih hyper independence itu? Nah, untuk ibaratnya untuk memudahkannya ya teman-teman, hyper independence itu dimana level independence yang paling tinggi atau ultra independence kata orang mah. Jadi lebih kayak yang kalian itu nggak butuh orang lain pada saat sebenarnya kalian itu tahu kalian butuh pertolongan orang lain, tapi kalian nggak mau yang namanya trying to ask for help gitu. Kalian benar-benar focusing on yourself gitu, dan benar-benar mencoba untuk benar melakukan semuanya sendiri gitu kan. Terus apa aja sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya ini aku bakal ngejelasin ke apa yang aku telah lalui pada zaman dahulu kala gitu kan, pada saat aku di universitas, awal-awal masuk universitas. Jadi ada beberapa tanda-tanda di mana teman-teman itu udah memasuki tahapan hyper independence. Yang pertama, teman-teman becoming a very private person. Jadi teman-teman benar-benar menjadi orang yang close book atau nggak terbuka sama orang-orang di luar sana, dan benar-benar nggak mau dideketin sama orang, ngejauh dari orang-orang, being very mysterious person gitu kan. Terus yang kedua, teman-teman itu biasanya orang yang overworking atau overachiever. Aku pernah ngomongin tentang overachieving dan lain-lain. Dulu aku nganggap overachieving itu karena aku insecure sama my surroundings gitu kan. Tapi ternyata pas aku belajar lagi, ternyata pas aku menjadi orang yang overachiever, itu karena aku merasa bahwasanya aku hyper independence, dimana aku benar-benar mau melakukan hal-hal yang banyak lah gitu. Aku nggak mau wasting my time doing nothing, because aku takut kalau misalnya aku punya waktu-waktu luang, aku bakal mikirin kesendirian aku bakal mikirin my loneliness gitu. Dan menjadi overachiever itu ternyata ya nggak merubah sih, lebih kayak yang ngehapusin waktu kosong aku, dan bisa aku fokusin ke ya academics atau prestasi ini dan lain-lain gitu. Oke, so ciri yang ketiga adalah aku nggak memberikan tugas. Aku nggak percaya sama orang jatuhnya. Pas dulu aku di himpunan juga,
banyak kan tugas, banyak banget yang harus dilakukan. Oke, mungkin aku bakal kasih beberapa task, cuman yang kecil banget, yang punya resiko paling kecil untuk gagal itu aku kasih ke orang lain. Tapi kalau misalnya yang punya resiko paling gede itu aku bakalan ngelakuinnya ke diri aku sendiri. I mean, I will do it by myself gitu, because I don't trust people. Dan apa ya namanya, aku bener-bener takut gitu untuk nge-put that much of responsibility to other people. Makanya I will try my best to do it for my own and by myself gitu kan. Nah, poin yang selanjutnya itu adalah orang yang hyper independence itu jarang banget bisa mempertahankan a long term relationship. Kenapa? Karena sebagai orang yang hyper independence, we tend to shut people. Kita tend to, ya tadi aku bilang kan, we are like this closed book. We don't want to open up to another people. Jadinya kita nggak mau getting very intimate to that one person, to our partner. Kita nggak mau getting very close to them. Kita nggak mau ngebuka diri kita ke mereka. Nah, poin yang terakhir itu adalah you're used for being alone. Kamu terbiasa gitu melakukan semuanya sendiri. Kayak tadi aku jelasin, kamu terbiasa makan sendiri, kamu terbiasa pergi belanja sendiri, kamu terbiasa melakukan semuanya sendiri lah kurang lebih. It is actually a good thing gitu kan. Sometimes kita kayak ngelihat, oh nggak apa-apa lah dia bisa makan sendiri. Maksudnya dia bisa being independent. Oh my god, tahu bulat. Dia bisa being independent, dia bisa ngelakuin semuanya sendiri. Cuman there's some kind of like balance. Kita harus punya balance in terms of socializing and then being comfortable with our own self gitu. Karena apa? Pada saat kita terlalu comfortable sama diri kita sendiri, kita lupa kayak gimana kita bersosialisasi. Pada saat kita adalah makhluk sosial yang benar-benar ngebutuhin gitu teman-teman, kehidupan sosial yang benar-benar ngebutuhin adanya dependensi. Makanya di sini menjadi suatu masalah lah si hyper independence ini. Terus apa sih penyebab daripada si hyper independence itu? Nah, aku udah baca beberapa jurnal dan juga doing some research lah ya terkait hal ini, dan ternyata hyper independence itu merupakan trauma response teman-teman. Jadi hasil daripada misal teman-teman pas lagi childhood or the process of your life gitu. Jadi ada beberapa trauma yang teman-teman alami pada saat zaman dahulu pada saat dulu kala, pada saat waktu itu, pada saat dulu pokoknya intinya mah. Nah, itu resulting ke hyper independence ini. Misal aku ambil contoh nih, as it for myself, aku dapat pas aku kecil, pas aku childhood, my parents, both of them are they have a very strong personality. Mereka punya personality yang sangat-sangat kuat gitu. Terus they tend to control everything. Mereka kepengennya control everything, dan itu resulting ke aku yang sekarang menjadi orang yang hyper independence. I'm not blaming them karena mereka don't know the case of it. Jadi I'm not blaming them. Cuman ibaratnya ya I got it from my childhood memories gitu. Terus bullying juga bisa menjadi akibat daripada hyper independence ini. Terus heartbroken ternyata juga bisa menjadi akibat daripada hyper independence, di mana teman-teman berpikir I don't have to put my love to another one. I mean, gue nggak harus ngecintain orang lain, atau gue nggak harus building a relationship sama orang lain because they will broke it eventually. Karena mereka bakalan bikin gue sakit hati lagi gitu kan. Terus you became hyper independence. Jadi itu hasil-hasil daripada trauma masa lalu teman-teman. Terus mungkin dari teman-teman ada juga yang berpikiran bahwasannya ya udah sih nggak apa-apa lah gue independent gitu, nggak apa-apa lah gue hidup sendiri bla 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 bla. Nggak gitu sih konsepnya. Lebihnya kayak yang independence itu baik, hyper independence gak baik. Kita masih butuh dependensi, kita masih butuh ketergantungan sama orang lain. Kita harus bisa rely ke orang lain, dan kita juga harus bisa mandiri sama diri kita sendiri. Kenapa sih kalian gak boleh yang namanya hyper independency? Karena kenapa ya, as much as you push yourself, meyakinkan diri kamu sendiri bahwasanya kamu bisa sendiri, bahwasanya kamu bisa melakukan semuanya sendiri, nanti eventually kamu bakal feel bad pada saat kamu udah breaking down, pada saat kamu udah misalnya let's say sakit, terus nanti orang-orang pada datang ngebantuin kamu cuman out of the pityness, karena kasihan gitu ngeliat kamu sakit, not because you ask for them. Believe me, when you ask for someone else's help, it is much better than for other offering help because of they are feel like merasa
pity, kasihan gitu sama teman-teman. Itu much more better daripada mereka kasihan ke teman-teman. Okay, so now how to cope it? Kayak gimana sih kita untuk mengatasi si hyper independence ini? Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa trust. Kalian bisa mempercayai, kalian bisa percaya kembali gitu. Jangan langsung ibaratnya berpikiran bahwasanya semua orang is a bad guy. Semua orang doesn't deserve me gitu kan. Semua orang benar-benar yang bad lah ibaratnya gitu. Nggak ada yang baik di dunia ini. No, jangan kayak gitu. There's good in people, ada kebaikan di orang-orang lain, dan you have to trust it. Kalian harus memulai untuk percaya lagi. Yang kedua itu adalah task, giving out some task. When you feel that, misalnya di kerja kelompok, di project nih, jangan terlalu ibaratnya ambis dan kepengen ambil semuanya sendiri gitu kan. Karena ya udah kalian hyper independence, gue bakal ngelakuin ini. Jangan kayak gitu, lebih kayak yang ngebagi, sharing about the task, sharing about yourself, terus benar-benar membagikan tugas-tugas tersebut ke orang-orang lain. It will help you to decrease the hyper independence ini kan. Terus yang ketiga adalah ask. Jangan malu untuk minta pertolongan when you actually needing it. Pada saat kamu butuh banget hal tersebut, then ask for help. We don't talk about pride, we don't talk about egois. Kita nggak ngomongin tentang selfish atau apa-apa. Cuma lebih kayak yang when you need it, then ask for it. Minta dengan baik-baik. Ask for the help of the people surrounding by you. Ini aku dapetin di website tentang psikologi gitu. Terus I do really recommend these guys for you. Dan pertanyaannya adalah, sekarang apakah gue masih menjadi orang yang hyper independence? Alhamdulillahnya enggak. I try to trust on people. I try to give and delegating the task to other people too. Terus I always ask for help when I'm needing it gitu. Jadi benar-benar aku mencoba untuk balance in my life. I try to independence, dependency juga gitu. But nggak ada yang satu berat, nggak ada yang satu side yang berat gitu daripada side yang lain. Dua-duanya harus tetap balance. When you need help, you ask for help. When you can do it by yourself, you can do it. You do it by yourself gitu kan. Terus lastly, statement dari aku, menjadi mandiri itu sebenarnya baik-baik aja. Menjadi mandiri itu is actually a good thing. Cuman gak ada salahnya once in a while kita minta bantuan ke orang lain. Kita butuh orang lain. Because we are human gitu. Kita butuh love in our life. We are needing that companionship. Kita butuh affection. We all feel that we need to be accepted. Kita butuh care for other people. Terus no matter how hard we try, we can't do it everything by our own gitu. Kita nggak bisa ngelakuin semuanya dengan diri kita sendiri. So I hope this video bisa membantu teman-teman buat nge-cope the hyper independence, atau teman-teman yang masih belum tahu ternyata lagi mengalami hyper independence. Semoga bisa ngebantu teman-teman, dan juga don't forget to subscribe and like this video. Terus jangan lupa di-share kalau misalnya ada beberapa hal yang menurut kalian penting dan orang-orang lain juga menurut kalian harus tahu tentang hal ini. So thank you guys for watching. Bye bye, see you next time.